Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulda Failina Azhara dengan NIM 230 dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Jiwa Nilai dan Perilaku Kewirausahaan terhadap Peningkatan Kemandirian Usaha terhadap UMKM Kabupaten Blitar, dengan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Dr. Riri Renggani MPI. 1. Pendahuluan. Latar belakang perkembangan sektor industri, khususnya usaha kecil dan rumah tangga, menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar sebagai daerah tujuan wisata yang menawarkan beragam kuliner tradisional yang lezat, yaitu seperti jenang, jajanan terkenal yang selalu hadir di setiap festival dan hari raya sejak zaman dahulu. Seiring berjalannya waktu, jenang tidak lagi bisa dinikmati hanya pada acara-acara khusus saja. Pesatnya perkembangan UMKM di Blitar membuat jenang menjadi simbol dan menjadi salah satu objek wisata yang digemari. Usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM juga berperan aktif dalam pembangunan suatu daerah dalam rangka memperluas usahanya dan mengurangi pengangguran. Suatu perusahaan dikatakan tumbuh dengan baik jika proses hasilnya berjalan lancar dan produktivitas sifatnya maksimal, stafnya maksimal. Selain itu, usaha kecil dan menengah memerlukan strategi untuk dapat mencapai suatu tujuan agar segala sesuatunya dapat diatur secara matang. Sebuah lembaga UMKM akan mampu berkembang sesuai dengan harapan jika menerapkan strategi. Menurut Harina dan Palevi, lihat fenomena yang muncul, maka penelitian ini ingin melihat komposisi semangat kewirausahaan, nilai-nilai dan faktor perilaku untuk meningkatkan kemandirian usaha UMKM di Kabupaten Blitar. Untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh nilai-nilai kewirausahaan dan perilaku yang meningkatkan kemandirian UMKM di Kabupaten Blitar, yaitu pada studi Omah Jenang Kelapasari, Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh jiwa kewirausahaan terhadap kemandirian UMKM di Kabupaten Blitar? Studi pada Omah Jenang Kelapasari, Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Yang kedua, apakah ada pengaruh nilai kewirausahaan terhadap kemandirian UMKM di Kabupaten Blitar? Studi pada Omah Jenang Kelapasari, Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Yang ketiga, apakah ada pengaruh perilaku terhadap kemandirian UMKM di Kabupaten Blitar? Studi pada Omah Jenang Kelapasari, Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. 4. Bagaimana pengaruh jiwa kewirausahaan, nilai kewirausahaan, dan perilaku kewirausahaan terhadap kemandirian UMKM di Kabupaten Blitar? Studi pada Omah Jenang Kelapasari, Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk menunjukkan pengaruh jiwa kewirausahaan terhadap peningkatan kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Blitar. Yang kedua, untuk menunjukkan pengaruh nilai kewirausahaan terhadap peningkatan kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Blitar. Yang ketiga, untuk menunjukkan pengaruh perilaku kewirausahaan terhadap peningkatan kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Blitar. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh jiwa kewirausahaan, nilai-nilai kewirausahaan, dan perilaku kewirausahaan terhadap peningkatan kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Blitar. Manfaat penelitian yaitu bagi manfaat teoritis untuk mengetahui lebih jauh pengaruh jiwa kewirausahaan, nilai kewirausahaan, dan perilaku kewirausahaan terhadap kemandirian UMKM dengan melakukan penelitian ini. Manfaat praktis
A. Kajian ini dapat dijadikan bahan masukan atau rekomendasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di Kabupaten Blitar dan juga instansi sejenis di Kabupaten Blitar. B. Diharapkan proposal ini dapat menambah pemahaman peneliti dan menjadi sumber teori dan mata pelajaran yang diperoleh selama kuliah. C. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan dapat dijadikan dasar penelitian dan pengembangan selanjutnya untuk melakukan penelitian yang membahas dampak jiwa kewirausahaan, nilai-nilai kewirausahaan, dan perilaku kewirausahaan untuk memperkuat kemandirian wirausaha UMKM. Batasan istilah. A. Jiwa kewirausahaan. Penelitian ini digunakan untuk mendongkrak jiwa kewirausahaan terkait konsep pendirian perusahaan kecil yang mandiri dan tangguh. Yang B. Nilai kewirausahaan. Penelitian dapat memprediksi nilai kewirausahaan dalam menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha kecil. B. Perilaku kewirausahaan. Penelitian yang diprediksi mampu memperoleh karakteristik perilaku kewirausahaan pada pelaku usaha kecil. D. Kemandirian usaha. Penelitian yang mungkin akan membantu pelaku usaha kecil mencapai kemandirian usaha. Penelitian terdahulu menurut Hendrawan mengkaji bagaimana cita-cita dan semangat kewirausahaan berdampak pada perilaku wirausaha dalam rangka membangun kemandirian usaha, baik kemandirian berusaha maupun perilaku wirausaha, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari dampak positif semangat kewirausahaan ini. Menurut Fanda, mencoba menyelidiki dampak kewirausahaan, nilai-nilai kewirausahaan, dan perilaku kewirausahaan terhadap kemandirian usaha kecil di Palu. Penelitian kualitatif ini melibatkan 125 pengusaha kecil yang terdaftar di desa di Dinas UMKM dan Koperasi Kota Palu. Berdasarkan temuan penelitian, meskipun kewirausahaan dan nilai tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian berwirausaha, namun kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian. Menurut Pohan et al., perilaku kewirausahaan dipengaruhi secara signifikan oleh variabel jiwa dan nilai kewirausahaan. Derajat kemandirian usaha dipengaruhi secara signifikan oleh variabel aktivitas wirausaha melalui perilaku kewirausahaan, variabel semangat kewirausahaan, dan prinsip-prinsip kewirausahaan yang berdampak besar terhadap kemandirian usaha. Menurut Nurhayati, mengetahui dan mengkaji bagaimana lingkungan kerja dan intensif mempengaruhi kemampuan pengusaha kuliner untuk beroperasi secara mandiri di pasar Deli Tua. Skala Likert digunakan untuk mengukur variabel dalam penyelidikan eksplorasi yang merupakan metodologi yang digunakan. Wawancara, survei, dan studi dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 39 orang yang semuanya merupakan pengusaha kuliner pasar Deli Tua. Landasan teori usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil yang dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada masa krisis ekonomi tahun 1998 sampai 2000. UMKM dinilai mampu bertahan dari krisis yang menyebabkan puluhan perusahaan besar bangkrut. Usaha kecil dan menengah seringkali menghadapi masalah seperti kurangnya kas operasional dan modal investasi, kesulitan memperoleh bahan baku berkualitas tinggi dan terjangkau, serta terbatasnya teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas, baik manajemen dan prosedur manufaktur, informasi pasar, dan permasalahan dalam pemasaran. Jiwa kewirausahaan. Adanya jiwa kewirausahaan yang menjadi kepribadian dan diserap melalui cita-cita kewirausahaan bagi mereka yang menjalankan usaha diperlukan bagi terciptanya usaha kecil. Jiwa wirausaha mencakup kepribadian yang menghargai tindakan kreatif, gemar mencoba, kuat menghadapi berbagai tantangan, percaya diri, mempunyai determinasi diri atau focus of control, mampu mengelola resiko, memandang perubahan sebagai peluang,
toleran, banyak pilihan, inisiatif, dan ingin berprestasi, perfeksionis, berwawasan luas, menganggap waktu sangat berharga dan mempunyai motivasi yang kuat, serta karakter ini mempunyai nilai-nilai yang terinterlinasi. Nilai kewirausahaan. Salah satu sumber daya yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah adalah nilai-nilai kepribadian wirausaha, khususnya nilai-nilai kepribadian yang melekat pada diri seseorang yang menjadi pemilik dan pemimpin perusahaan. Nilai-nilai kewirausahaan seringkali dianut ketika menjalankan suatu usaha. Kewirausahaan adalah bakat kreatif dan imajinatif yang digunakan sebagai landasan dan sumber daya untuk mengeksplorasi peluang kesuksesan. Perilaku kewirausahaan. Perilaku wirausaha antara lain kemauan mengambil peluang, kemandirian, dan tanggap terhadap peluang, meningkatkan pendapatan, dan memperluas wilayah pemasaran adalah dua contoh indikator kinerja bisnis, baik faktor manusia maupun lingkungan, mempunyai dampak terhadap kinerja bisnis dan perilaku kewirausahaan. Kemandirian usaha. Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri KUKM nomor 002 per MKUKM atau 2008, pengusaha kecil mengembangkan kemandirian komersial dengan bantuan pola pikir dan kondisi kewirausahaan yang memungkinkan mereka semakin memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan mereka dan keterampilan, memiliki kekuatan mengembangkan usaha kecil yang kuat dan mandiri dengan tujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan akses usaha kecil terhadap sumber daya produktif sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada dan potensi sumber daya lokal serta mentransformasikan operasionalnya sesuai dengan persyaratan efisiensi. 3. Metode penelitian adalah jenis penelitian, yaitu penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk tujuan ini. Tujuan penelitian asosiatif adalah untuk menemukan korelasi antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif berbeda dengan penelitian deskriptif komparatif berada pada tingkat yang paling tinggi. Dengan menggunakan penelitian asosiatif, hipotesis yang dapat digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengolah suatu fenomena dapat dihasilkan. Yang kedua, pendekatan penelitian. Dalam bukunya Tanzer mengklaim bahwa pendekatan kuantitatif berupaya membuktikan dan menguji hipotesis, menunjukkan korelasi antar variabel, menawarkan penjelasan statistik, memperkirakan dan memperkirakan hasil penelitian menggunakan metodologi kuantitatif dengan penekanan pada pengaruh nilai-nilai kewirausahaan dan perilaku, meningkatkan kemandirian UMKM di Kabupaten Blitar. Studi pada Omah Jenang Kelapa Sari, Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Sumber data dan data penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. A. Data primer atau informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya oleh peneliti. Data dikumpulkan dari kuesioner yang dikeluarkan kepada UMKM di Kabupaten Blitar. B. Data sekunder merupakan informasi yang telah dikeluarkan atau sedang digunakan oleh instansi atau organisasi selain unit pengolahnya. Data sekunder penelitian ini berasal dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UMKM Kabupaten Blitar yang didukung oleh buku-buku dan publikasi yang terkait dengan topik tersebut. Teknik pengumpulan data. Saat menyajikan temuan penelitian, metode pengumpulan data digunakan untuk meningkatkan analisis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan kuesioner. Observasi adalah strategi pengumpulan data yang melibatkan melakukan observasi langsung terhadap hal-hal yang diteliti. Dalam hal ini, penulis banyak mencermati dan mengamati peristiwa aktual mengenai teknik pengembangan usaha, peningkatan pendapatan masyarakat di Omah Jenang Kelapa Sari, Desa Rejo Winangun, Kademangan, Kabupaten Blitar. Teknik analisis data. Metode kuantitatif asosiatif digunakan dalam teknik analisis data penelitian ini. Teknik analisis data mengacu pada metode menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi rumusan masalah
Peneliti perlu memastikan bahwa jenis data yang diperoleh menentukan gaya analisis yang digunakan. Tujuan analisis data adalah untuk memahami data dan membuatnya dapat dimengerti. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.